Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Deslina dari Prodi Bahasa Indonesia NPM 22010104, mahasiswa semester 4. Di sini saya menyelesaikan tugas dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu etika Islam dalam penerapan ilmu. Yang pertama yaitu pengertian etika dalam Islam. Etika adalah panduan moral sesuai ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta etika yang baik dapat dijadikan sebagai contoh tauladan bagi setiap umat Islam, baik itu yang berhubungan dengan Allah Sang Pencipta atau hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua yaitu dasar-dasar etika dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan dari dasar yang tertinggi dari penerapan etika, yaitu dalam Al-Quran sudah tertera beberapa contoh etika dalam kehidupan kita, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik juga dengan hubungan sesama manusia. Yang kedua yaitu hadis. Hadis itu adalah penerapan etika yang kita sandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah atau sebagai contoh tauladan yang paling baik. Selanjutnya ijtihad, yaitu sama dengan penerapan ilmu yang kita dasarkan kepada tingkah laku para ulama. Yang ketiga yaitu nilai-nilai utama dalam penerapan ilmu. Yang pertama keadilan. Keadilan yaitu kita harus dapat berbuat adil baik dimanapun, kapanpun, dan dimanapun, baik itu berhubungan dengan pekerjaan atau dengan ibadah kita. Kedua yaitu keberanian. Kita harus berani membela mana yang salah dan mana yang benar. Kita harus berani jika itu salah maka berani untuk menyatakannya. Yang ketiga yaitu kejujuran. Di mana kejujuran ini merupakan kunci utama dari kehidupan yang paling baik. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kejujuran merupakan yang paling diutamakan. Karena dengan kejujuran semua urusan kita menjadi semakin mudah. Yaitu tanggung jawab. Kita diberikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam memimpin diri sendiri atau dalam memimpin suatu lembaga, yaitu kita harus mampu menjalankan amanah tersebut dan tidak hanya sekedar diberikan tanggung jawab tanpa pelaksanaannya. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip etika dalam Islam dalam penerapan ilmu. Yang pertama, untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan dalam memilih metode yang sesuai dan tepat sehingga penerapan ilmu ini dapat dicontoh oleh orang banyak sebagai teladan yang baik. Dan yang keempat, menghindari asumsi yang tidak berdasar. Maka dengan adanya penerapan etika ilmu yang baik ini, kita tidak boleh menyampaikan apa yang tidak ada dasarnya kepada orang banyak tanpa kita ketahui kejelasannya. Yang kelima yaitu fungsi ilmu dalam Islam. Yang pertama sebagai kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan bahwa kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, yaitu mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dan ke alam akhirat. Yang kedua yaitu sebagai dasar keimanan dan ibadah. Seseorang tidak bisa beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Maka antara ilmu dan ibadah ini saling berhubungan. Yang ketiga yaitu ilmu sebagai pembeda antara orang berilmu dan tidak berilmu. Maka dapat kita katakan antara orang berilmu dan tidak berilmu sangat jelas perbedaannya, baik dalam menghadapi pemecahan masalah atau dalam menghadapi emosi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu ilmu sebagai kunci kemajuan umat. Jika suatu umat memiliki ilmu yang kuat dan cerdas, maka tentu kemajuan akan menghampiri umat tersebut. Yang kelima yaitu ilmu sebagai penyelamat dari kebodohan. Yaitu kebodohan yang terjadi di umat Islam ini dapat kita berantas dengan ilmu. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Yang keenam yaitu ilmu sebagai sumber kemuliaan. Maka jelas dapat kita katakan orang yang berilmu itu diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kemuliaannya orang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita dapatkan harus kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain dapat merasakan manfaatnya. Yang keenam yaitu peran ilmu bagi umat Islam. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup, yaitu dengan adanya ilmu, kualitas hidup seseorang akan menjadi lebih jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta ini. Yang ketiga, kemajuan ekonomi. Jelas saja jika orang yang berilmu pasti ekonominya jauh lebih baik dibanding orang yang tidak berilmu. Yang keempat yaitu pendidikan dan pengetahuan. Yang kelima, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Yang keenam yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan. Dan yang ketujuh, pemecahan masalah sosial. Dengan ilmu, pemecahan masalah itu jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dalam mendapatkan solusinya. Yang kedelapan yaitu memajukan peradaban. Yang ketujuh yaitu peranan manusia dalam perkembangan ilmu. Yang pertama, manusia sebagai peneliti dan penemu. Yang kedua yaitu manusia sebagai pendidik dan pengajar. Yang ketiga yaitu manusia sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin. Karena dapat kita katakan manusia adalah pemimpin yang paling baik di muka bumi ini, sehingga Allah menciptakan manusia dalam bentuk paling sempurna. Yang kelima yaitu manusia sebagai pemikir kritis dan inovator. Selanjutnya dapat Ibu simpulkan dalam materi ini, etika Islam adalah etika yang ilmu penerapan itu bukan hanya sekedar pemahaman. Ilmu itu bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi dalam Islam diatur etika dalam penerapan ilmu itu sendiri, sehingga ilmu itu bisa menjadi landasan dan contoh teladan bagi umat Islam, baik dalam hubungannya dalam kehidupan sesama manusia atau dengan hubungan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekian saja yang materi yang saya paparkan pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.